Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang bisnis plan saya, yaitu tentang slime tahu. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang latar belakang. Gorengan merupakan jajanan yang paling laris di Indonesia karena selain rasanya yang gurih dan renyah, gorengan mengandung jumlah kalori yang besar karena kandungan minyak gorengnya. Makanan gorengan yang dijajakan di pinggir jalan sangat menjadi primadona di Indonesia, baik di kalangan masyarakat menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Gorengan menjadi primadona dikarenakan gorengan adalah makanan murah meriah dan memiliki cita rasa yang nikmat serta cocok dengan selera masyarakat pada umumnya. Jenis gorengan yang paling banyak dijumpai di pasaran adalah tempe dan tahu. Tahu adalah jawaban yang tepat. Tahu adalah salah satu makanan asli Indonesia yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia. Tahu merupakan salah satu makanan favorit yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau. Sebagian besar masyarakat Indonesia belum mengetahui cara mengolah tahu yang lebih menarik. Biasanya, mereka hanya mengolah tahu dengan cara digoreng dan dipepes, sehingga ada rasa bosan dan malas untuk mengkonsumsi makanan sehat ini. Untuk itu, kami menciptakan kreasi baru dari tahu, yaitu dengan mengolah tahu menjadi slime tahu atau tahu berisikan adonan aci. Slime tahu merupakan makanan yang bisa dijadikan camilan dan juga dimakan dengan nasi. Visi dan misi usaha kami. Visi dari usaha kami yaitu menjadikan usaha produksi kue tahu kue sebagai usaha skala kecil yang mampu bersaing di pasar sesuai dengan perkembangan zaman. Misi kami adalah yaitu yang pertama, melayani pelanggan dengan baik sehingga pelanggan menjadi puas. Yang kedua, menghasilkan produk makanan olahan tahu yang memiliki cita rasa yang enak dan sehat. Yang ketiga, membuat produk yang terjangkau oleh berbagai kalangan masyarakat. Kemudian data perusahaan. Nama perusahaan kami yaitu Kue Tahu Kue, bidang usahanya yaitu kuliner. Jenis produknya yaitu tahu adonan aci. Alamat perusahaannya itu di Jalan Pasar Kuo, Batangkapas. Nomor teleponnya itu 083180644013. Alamat emailnya ada ya, koi_tahukui@gmail.com. Data pemiliknya itu namanya yaitu Rosanti Cempaka Dewi, yaitu saya sendiri. Kemudian jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bekasi 30 Juli 2000. Alamatnya itu Jalan Inunang Kota Tua 4 Kota Hilir, Kuto Hilie, Batangkapas. Kemudian nomor handphone yang bisa dihubungi itu 082286121270. Emailnya itu rosanticempakadewi@gmail.com. Peran dalam perusahaan yaitu saya sebagai ownernya. Kemudian konsep usaha. Perusahaan ini diberi nama Kue Tahu Kue mengikuti bahasa anak remaja sekarang. Karena dengan adanya nama perusahaan yang unik ini dapat menarik pembeli. Kue Tahu Kue menjual produk berbahan dasar tahu untuk menu pertama dari usaha kami ini yaitu tahu yang berisikan adonan aci atau biasa kami sebut dengan slime tahu, yang berbeda dengan gorengan tahu lainnya. Outlet Kue Tahu Kue juga terdapat di lokasi yang strategis yang dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Suasana yang diciptakan outlet Kue Tahu Kue pun bersih dan nyaman, sehingga para konsumen dapat menyantap langsung produk Kue Tahu Kue di outlet dan juga dapat langsung dibawa pulang. Selain slime tahu dengan tampilan unik dan menarik, harga slime tahu pun terjangkau dan dapat disantap dari remaja hingga dewasa. Kue Tahu Kue juga memudahkan pelanggan untuk memesan makanan. Tidak perlu datang untuk mengantri di outlet, para pelanggan dapat memesan slime tahu. Kue Tahu Kue juga menyediakan jasa cash on delivery, yang mana pemesanan melalui WhatsApp dan gratis ongkir di sekitar kawasan pasar Kuo. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek pasar. Apa saja sih
Yang akan kita bahas di sini yaitu kan yang pertama itu ada gambaran umum pasar dan sasaran. Yang kedua itu ada jenis produk yang dipasarkan, yang ketiga sasaran dan target pasar, yang keempat pesaing. Nah, yang akan kita bahas pertama kali itu untuk aspek pasar yaitu gambaran umum pasar dan sasaran. Gambaran pasarnya sih outlet Kuitahuku ini terletak strategis karena letaknya itu di pinggir jalan, apalagi di dekat pasar, jadi lumayan rame orang yang akan datang ke outlet kami, sehingga banyak pelanggan yang akan berdatangan untuk mencoba menu dari kami yaitu slem tahu. Yang kedua, jenis produk yang dipasarkan. Jenis produk yang kami pasarkan yaitu yang tadi yaitu berupa slem tahu atau tahu yang berisi adonan aci tersebut. Kemudian sasaran dan target pasaran. Sasaran dan target pasaran dari usaha kami yaitu sasarannya yaitu anak sekolah, mahasiswa, ibu rumah tangga, para pegawai kantor, dan pokoknya dari remaja hingga dewasa, tanpa membedakan antara gender. Jadi perempuan, laki-laki juga bisa menikmati menu kami tersebut. Kemudian pesaing. Untuk pesaing mungkin untuk menjual menu kami ini jarang ada yang menjual, namun untuk di sekitaran tempat outlet kami memang banyak para penjual di sana karena mereka kan yang terlebih dahulu berjualan di sana. Ada pisang crispy, minuman boba, ada juga gorengan, martabak. Jadi mungkin pesaingnya memang banyak dari lapak-lapak penjual makanan yang berbeda. Kemudian kita akan membahas tentang aspek pemasaran. Yang pertama promosi. Promosi. Kami di sini akan membuat brosur tentang menu usaha kami yang akan ditempelkan di sepanjang jalan atau atau dibagi-bagikan untuk orang yang melewati outlet kami. Dan juga kami mempromosikannya melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan mungkin bisa juga dari mulut ke mulut. Misalnya bisa dari kita mempromosikannya dari teman, kemudian nanti teman memberitahu ke teman yang lain. Nah, itu untuk promosi dari usaha kami. Yang kedua yaitu strategi penetapan harga. Kami menjual harga untuk satu buah slem tahunya itu berhargakan 1.500 rupiah. Harganya terjangkau kok untuk apalagi di kantong kita kan. Yang ketiga, pengembangan pasar. Jika usaha kami ini nantinya maju, kami akan membuat cabang. Mungkin karena kami akan membuat cabang di kampung-kampung atau di kota-kota sehingga yang lain juga bisa mencoba menu kami tersebut. Kemudian yang keempat, pengembangan produk. Untuk pengembangan produk, sebulan sekali kami akan berusaha untuk menciptakan jenis makanan baru atau menu baru, tetap menggunakan olahan tahun tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang analisis SWOT, yaitu yang pertama itu kelebihan. Yang pertama, kelebihannya itu slem tahu memiliki tampilan unik dan menarik serta memiliki varian rasa yang unik sehingga membuat konsumen ingin merasakan produk ini. Yang kedua, harga slem tahu sangat terjangkau bagi semua kalangan serta ukuran slem tahu yang besar. Yang ketiga, lokasi outlet yang letaknya strategis sehingga mudah dijangkau oleh konsumen baik dengan kendaraan pribadi atau kendaraan umum. Yang keempat, terdapat layanan sistem pemesanan online sehingga konsumen dari kampung yang jauh maupun yang malas keluar rumah dapat memesan produk ini dengan tambahan biaya pengiriman. Kekurangannya itu yang pertama, kurangnya
pengalaman dalam mengelola usaha kuliner gorengan. Yang kedua, usaha mengelola bisnis belum maksimal karena pemilik adalah mahasiswa sehingga belum pandai dalam mengatur waktu. Yaitu untuk peluangnya itu yang pertama, digemari dan dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, terjual habis dalam sehari. Yang ketiga, memberikan keuntungan yang besar. Ancaman. Yang pertama yaitu banyak saingan di luar. Yang kedua, harga bahan baku yang sewaktu-waktu bisa naik dapat menyebabkan kenaikan harga yang mungkin dapat mengurangi pembeli. Selanjutnya itu distribusi. Tempat penjualan produk selain tahu berada di tempat yang strategis dengan jumlah penduduk yang padat di sekitar tempat penjualan. Hal ini yang cukup mendukung kegiatan perdagangan tersebut. Karena strategis akan sedikit banyak menimbulkan efek untuk membeli jajanan sederhana ini. Orang yang tadinya belum tahu keberadaan produk kami serta keunikan yang kami miliki dengan lebih cepat diketahui. Dengan demikian, faktor manusia yang biasanya suka mencoba-coba hal baru akan timbul. Selanjutnya kita akan membahas tentang aspek produksi. Nah, yang pertama itu ada deskripsi produksi. Ini merupakan gambar dari menu usaha kami, yaitu slime tahu tersebut. Yang ini merupakan sebelah kiri saya itu merupakan bentuk slime tahu, yang sebelah kanan yaitu yang sudah jadi slime tahu yang sudah digoreng, tinggal disantap aja lagi. Deskripsi produk ini yaitu dimana Kui Tahu Kui ini merupakan perusahaan di bidang kuliner yang berinovasi dari olahan tahu, yang mana biasanya kan tahu itu hanya digoreng. Ada sih orang yang menjual gorengan tahu, namun hanya berisikan kol dan wortel. Namun kali ini gorengan tahu kami ini di dalamnya itu menggunakan adonan aci. Mungkin ada sebagian orang yang tahu apa adonan aci, ada yang juga tidak tahu. Adonan aci ini berbahan dasarkan sagu, sehingga orang yang memakan satu buah slime tahu ini akan merasa kenyang. Kemudian yang kedua itu jenis produk. Jenis produknya di sini itu berupa gorengan tahu, tapi yang berisikan adonan aci. Nah, yang ketiga itu kualitas produk. Kami di sini selalu memberikan kualitas produk yang terbaik. Kami selalu mencari bahan-bahan yang berkualitas. Kami menggunakan kami dalam membuat usaha ini, kami tidak menggunakan bahan pengawet apapun. Karena itu kan tidak baik dikonsumsi, apalagi untuk tubuh kita kan. Nah, selanjutnya itu komposisi produk. Yang di sini itu komposisi produk hanya untuk kita buat di rumah. Bisa kita cobakan di rumah. Namun kalau untuk usaha sendiri mungkin tidak bisa kan? Karena kalau untuk di bidang usaha kan banyak, maksudnya kita dalam jumlah banyak buatnya gitu. Nah, untuk komposisinya itu yang untuk bahan bumbu halusnya itu 15 cabai rawit besar, 5 cabai merah besar. Kalau ingin kalian pengen lebih pedas, silakan menambahkan cabai yang berapapun sesuai secukup kalian. Kemudian di sini 2 bawang putih ya, teman-teman. Kemudian bahan-bahannya yaitu ada 150 gram tepung sagu, 50 ml air, 2 batang daun bawang iris, setengah sendok teh garam, kemudian ada 1 butir telur dan 500 gram tepung terigu. Nah, kita selanjutnya akan masuk kepada proses pembuatan. Proses pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, rebus terlebih dahulu cabai rawit besar, cabai merah besar, dan bawang putih tadi. Yang kedua, haluskan bumbu-bumbu yang telah direbus tadi. Yang ketiga, potong-potong daun bawang. Yang keempat, buat lubang pada tahu yang telah digoreng tadi sebagai tempat adonan aci. Yang kelima, siapkan panci dengan api sedang, lalu masukkan tepung sagu, air, bumbu yang telah dihaluskan, daun bawang yang telah dipotong-potong, dan garam secukupnya. Aduk adonan sampai mengental. Yang keenam, jika adonan telah mengental, selanjutnya masukkan adonan aci ke dalam tahu yang telah kita lubangkan tadi. Yang ketujuh, jika semua tahu
telah terisi adonan aci, maka kita baluti dengan telur dan bukan tepung roti ya, boleh tepung roti ataupun tepung panir. Kemudian kita baluti dengan tepung panir atau roti. Kemudian yang ke-8, tahu yang telah berisi adonan aci siap digoreng dengan api sedang, goreng sampai kuning keemasan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pengemasan produk. Jika memesan untuk take away, maka slime tahu disusun dengan menggunakan kantong kertas makanan untuk pelindung slime tahu ini agar tetap hangat dan tidak terkena debu. Tidak lupa pula tutup paper bag tersebut menggunakan stiker dari Kuy Tahu Kuy. Sementara untuk pemesanan langsung dapat disusun menggunakan piring saji. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang aspek keuangan. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, kebutuhan modal awal untuk memulai usaha. Yang kita butuhkan untuk investasi seperti komponen yang ada gerobak atau etalase, kompor gas dan tabung gas, kemudian wajan, serong, tuh penjepit makanan, kantong kertas makanan, kemudian kantong plastik. Untuk investasi tersebut, total biaya yang kita butuhkan yaitu Rp1.875.000. Kemudian untuk biaya operasionalnya yaitu kita membutuhkan biaya Rp78.000. Untuk bahan baku untuk produksi bisa kita lihat di sini ada cabai, ada bawang putih, daun bawang, garam, minyak goreng, tepung sagu, tahu, tepung roti atau tepung panir, kemudian telur. Total biaya yang kita butuhkan yaitu Rp153.000. Untuk keseluruhan modal awal untuk memulai usaha Kuy Tahu Kuy dalam satu hari adalah yaitu biaya investasi ditambah biaya bahan baku ditambah biaya operasional yaitu menghasilkan Rp2.105.000. Untuk produk yang dihasilkan tersebut bisa mendapatkan 160 buah slime tahu perharinya. Maksudnya 150, di sini salah ketik, menjadi produk yang dihasilkan itu dalam sehari bisa 150 buah slime tahu perharinya. Nah, kemudian kita akan masuk kepada analisis biaya. Modal yang digunakan untuk membuat slime tahu tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Dan dari segi penjualan, jika kita memproduksi slime tahu sebanyak 150 buah dengan harga jualnya yaitu Rp1.500, maka kita akan mendapatkan omsetnya yaitu Rp225.000 per hari sekali produksi. Maka laba per hari yang kita peroleh adalah Rp225.000 dikurang Rp153.000, yaitu sehingga laba yang kita peroleh yaitu Rp72.000. Harga minimal yaitu sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi, di mana total biaya tadi adalah 153.000 dibagi 150 buah tersebut, berarti harga minimalnya yaitu adalah Rp20 per buahnya. Maka harga minimal yang ditawarkan penjual pada konsumen agar mencapai titik balik modal adalah Rp1.020. Jika penjual ingin mencapai laba, maka penjual bisa menaikkan harga jual dari harga minimal tersebut. Jumlah minimal sama dengan total biaya dibagi harga per unitnya, di mana total biaya tadi yaitu Rp153.000 dibagi harga per unit yaitu Rp1.500, yaitu hasilnya berarti 102 buah. Maka jumlah minimal yang harus terjual agar penjual mencapai titik balik modal adalah 102 buah. Jika penjual berhasil menjual lebih dari jumlah minimal, maka bisa mendapatkan laba. Oke, baiklah teman-teman semua, inilah hasil presentasi dari bisnis plan saya. Maaf jika ada salah-salah kata dalam penyebutannya tadi atau salah-salah ketik dalam presentasinya. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.